Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita baru saja sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Tak lupa juga kita sampaikan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berikut juga pada keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita akan memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jajaran pengurus DKM dan seluruh jemaah salat subuh Masjid Anas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pekan Sabtu hari ini pekan kelima. Biasa kalau Sabtunya ada 5 hari di satu bulan itu dijadwalkan untuk ketemu saya di dalam mengisi waktu kita menjelang waktu suruh setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Sebagaimana kemarin telah sampaikan Kang Anda, pagi ini alhamdulillah Kang Anda ada bersama kita. Luar biasa. Saya coba akan sedikit ya menyampaikan tentang informasi yang nanti mungkin akan kita kembangkan dalam bentuk diskusi atau dialog. Pagi hari ini saya coba menyampaikan tentang satu tema tentang halawatul iman, atau istilahnya manisnya iman. Jadi iman yang ada pada diri kita selaku umat Islam itu tentu ada yang bisa kita rasakan, ya. Tapi manisnya itu bukan dalam bentuk fisik, ya. Ini manisnya iman atau disebut dengan istilah juga halawatul iman adalah satu metafora untuk kenikmatan atau kelezatan dan ketenangan hati yang didapatkan oleh seorang mukmin dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita sama-sama ketahui, dalam rukun iman itu, rukun pertamanya itu dari 6 rukun Islam itu adalah kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa manis yang kita rasakan atas iman ini bukanlah secara, sebagaimana tadi saya katakan, bukan secara fisik seperti manisnya gula atau madu. Pak Chandra pasti madu lah yang selalu dirasakan manisnya. Tapi bukan madu dalam arti gula, bukan arti, dalam tanda petik ya. Ini madunya madu yang asli lah, dari lebah.
Jadi bukan dalam arti fisik, melainkan rasa spiritual yang agung dan lebih besar dari kenikmatan duniawi yang dimanapun dirasakan. Jadi ada rasa nikmat terhadap iman yang kita miliki dalam jiwa kita ini, hati kita, yang berbeda secara fisik tadi. Adapun konsep ini berasal dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Ketiga perkara tersebut adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Kemudian mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan, sebagaimana bencinya apabila ia dilemparkan ke neraka. Menurut Syekh Al-Utsaimin, individu yang merasakan manisnya iman akan merasakan lapang di dada, mencintai kebaikan, dan pelakunya yang akan menghasilkan kebahagiaan. Kalau kita membaca ya sejarah-sejarah yang pada masa-masa awal dakwah Islam, di saat-saat setelah Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, maka kita akan bisa mengingat bagaimana kisah seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah, di mana Bilal bin Rabah pernah merasakan manisnya iman dengan melalui keteguhan luar biasa dalam menghadapi siksaan fisik yang kejam, di mana kenikmatan spiritual karena mencintai Allah dan Rasulnya mengalahkan rasa sakit duniawi, rasa sakit fisik yang dialaminya, dan ini terwujud dalam beberapa cara. Jadi beliau itu pernah bagaimana dia disiksa oleh tuan majikannya di sinar matahari, di terik matahari siang hari di padang pasir, tapi beliau sanggup menahan siksaan fisik karena dia merasakan setelah bertauhid, merasakan nikmatnya iman yang sudah dirasakannya. Beliau selalu mengucapkan ahad, ahad ketika disiksa di bawah terik matahari gurun pasir Mekah dengan batu besar menindih dadanya. Bilal terus-menerus mengucapkan ahad, ahad, yang berarti Allah Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa hatinya dipenuhi dengan tauhid, yakni keyakinan akan keesaan Allah, yang membuatnya tidak bisa menyebut nama Tuhan lain, bahkan di bawah ancaman kematian oleh para penyiksanya. Ketahanan di atas rasa sakit meskipun tubuhnya mengalami rasa sakit yang luar biasa akibat cambukan dan paparan panas ekstrim, jiwanya tetap teguh dan damai karena keimanan yang mendalam. Jadi dari sini kita bisa merasakan ya bagaimana beliau ini, Bilal bin Rabah ini tentu
dapat merasakan kekuatan yang luar biasa akan batin yang tak mampu menggoyahkan jiwanya, bahwa majikan dan para penyiksanya itu untuk mengajak kembali dia kembali kepada kekufuran, untuk menyembah kembali Tuhan yaitu Lata dan Uzza, sementara dia sudah meyakin akan keesaan Allah. Dia selalu dalam siksaan itu selalu menyebutkan ahad, ahad, ahad. Jadi kekuatan rasa nikmatnya iman yang sudah dia dapatkan mengalahkan atas segala siksaan fisik. Kemudian kemampuan rasa manisnya iman tadi juga mampu menjadikan prioritas iman di atas kebebasan. Bagi Bilal, mempertahankan keimanannya jauh lebih berharga daripada kebebasan sebagai budak atau bahkan nyawanya sendiri. Kesediaannya menanggung penderitaan demi keyakinannya adalah bukti yang nyata dari manisnya iman yang dirasakannya. Kemudian juga dapat keimanannya tadi dapat juga menciptakan cinta yang mengatasi ketakutan. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi rasa takutnya terhadap siksaan dari majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Jadi perasaan cintanya ini yang merupakan salah satu syarat utama yang dapat merasakan manisnya iman, seperti disebutkan dalam hadis tadi, itu memberinya rasa keberanian untuk tetap bertahan, untuk mempertahankan keimanannya, sehingga ia tetap mempertahankan ketauhidan yang sudah dirasakannya. Singkatnya, Bilal merasakan manisnya iman dengan menemukan kedamaian dan kekuatan batin yang luar biasa di tengah penderitaan fisik yang memungkinkannya memprioritaskannya hubungannya dengan Sang Pencipta di atas segalanya. Kemudian ada lagi kisah dari seorang syahidah yang pertama dalam sejarah Islam, yaitu bagaimana kita pernah mendengar cerita seorang yang bernama Sumayyah binti Khayat. Beliau adalah seorang syahidah, ya, wanita pertama yang begitu teguh mempertahankan keimanannya, walaupun harus sampai disiksa sehingga merenggut nyawanya. Jadi Sumayyah bin Khayat yang merupakan seorang muslimah yang gugur karena siksaan saat awal dakwah Islam di Mekah. Ia adalah ibu dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ammar bin Yasir. Sumayyah binti Khayat adalah istri dari Yasir bin Amr dan ibu dari sahabat Nabi Ammar bin Yasir. Bagaimana dia syahid? Ia bersama suami dan anaknya menjadi salah satu dari orang yang awal-awal memeluk Islam di kota Mekah. Karena keimanan mereka disiksa secara kejam oleh kaum musyrik Quraisy, terutama oleh Abu Jahal. Nah, meskipun disiksa dengan brutal, Sumayyah tidak mau mengingkari keimanannya. Ia meninggal dunia akibat siksaan tersebut dan menjadikannya sebagai wanita syahidah yang pertama dalam sejarah Islam. Sehingga Rasulullah SAW juga
atas peristiwa ini berdoa, dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada keluarga Sumayyah yang menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan balasan kenikmatan yang berupa surga. Nah, terkait dengan keimanan ini, kalau kita dari sisi sejarah bisa membaca bagaimana orang-orang di awal-awal dakwah Rasulullah itu begitu banyak umat Islam yang mengalami begitu penderitaan, karena memang di awal-awal penyebaran agama Islam di kota Mekah itu kaum kafir Quraisy itu tidak ingin agama yang mereka sebut agama Rasulullah, agama Muhammad kata mereka, itu berkembang. Sehingga begitu banyak warga umat Islam yang awal-awal menulis itu merasakan bagaimana penderitaan, sehingga Rasulullah SAW menyarankan ada sebagian yang harus pergi hijrah di awal penyebaran agama Islam tersebut. Nah, mungkin di era zaman sekarang ini juga orang yang merasakan manisnya iman itu bisa kita lihat, kita baca terhadap saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah. Jadi beberapa cerita atau dari seperti dari apa namanya itu yang pusat Dintan siapa namanya itu ya, lupa, Donditan gitu kan. Jadi di apa namanya, Mualaf Center. Nah, mereka yang mendapatkan hidayah kadang-kadang datang situ untuk disahadatkan, minta syahadat setelah mereka menemukan hidayah itu. Tapi di lingkungan keluarga mereka merasa tersingkirkan, bahkan disiksa, sampai dipukuli secara fisik karena ketidakrelaan keluarga mereka dari misalnya anaknya atau apa untuk berpindah agama. Dan itu sering mereka alami, sehingga kita sering juga dapat membacanya, dan ini tentu sesuatu yang sangat berat bagi mereka yang di awal-awal berpindah agama. Tapi karena mereka sudah merasakan juga manisnya kenikmatan iman setelah menemukan hidayah, mendapatkan hidayah itu, mereka tetap istiqomah, bertahan. Nah, begitu juga di pesantrennya namanya Ustadz Nababan itu banyak saudara-saudara kita yang menemukan hidayah berasal dari daerah-daerah mayoritas non muslim seperti dari daerah NTT gitu. Itu mereka juga merasakan bagaimana beratnya di awal-awal setelah mereka menyatakan bersahadat. Nah, terkait dengan keimanan, tentu kita sendiri bisa merasakan secara pribadi bagaimana keimanan yang kita bisa kadar keimanan yang kita miliki, apakah tingkatan-tingkatan keimanan kita itu bisa mendekati bagaimana keimanan seorang sahabat Rasulullah zaman dulu, hingga kita berusaha senantiasa mengamalkan baik amalan-amalan fardu
seperti sholat fardu kita untuk selalu istiqomah mengerjakannya, walaupun ya, kadang-kadang kita harus bangun pagi untuk pergi ke masjid. Ini mungkin kalau secara fisik orang akan merasakan lebih enak tidur terus gitu. Tapi karena memang kita merasakan keimanan kita bahwa sholat ini adalah wajib, ya kita lebih untuk mengerjakan kewajiban sholat, walaupun subuh hari kita harus bangun, atau siang hari misalnya kita harus berangkat ke masjid dengan kondisi panas atau hujan, ya kita tetap berusaha untuk mengaplikasikan keimanan yang kita miliki. Begitu juga dalam hal-hal yang bersifat ibadah-ibadah seperti hal yang bersifat sunnah, apakah itu sholat sunnah yang mengiring sholat wajib, itu kita juga berusaha untuk mengerjakannya. Begitu juga seperti puasa. Sebentar lagi mungkin tidak sampai, sekarang sudah sekitar tanggal berapa, 8 atau 9 atau Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Jadi sekitar ya 80-an hari lagi kita akan sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, itu sebagaimana kita ketahui, kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh juga panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, ya, kutiba alaikumusiyam. Jadi keimanan kita kembali diminta untuk mampu menunaikan ibadah nanti di bulan Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi, ya, sekitar 2 bulan lebih kita sudah memasukinya. Tanpa terasa, ya, sepertinya Ramadan tahun lalu aja masih kita rasakan, atau ini 2 bulan ke depan akan kita temui lagi bulan Ramadan. Mungkin sampai jam 5 aja kita pagi hari ini, sekedar pengantar dari saya tentang bagaimana rasanya manisnya iman dari saya. Mungkin nanti kita akan kembangkan dalam bentuk dialog atau diskusi, atau dalam tambahan-tambahan dari para jemaah yang mungkin punya pengalaman pribadi atau ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan manisnya iman yang dirasakan. Mungkin itu saja sementara dari saya, yang terlalu panjang. Kalau ada yang ingin disampaikan, monggo silahkan, atau ada yang mungkin ditanyakan, nanti mungkin ada masukan dari yang teman-teman kita yang lain. Demikian dari saya, sekedar pengantarnya pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kurangan. Dan kalau ada yang mau disampaikan, mau silahkan. Bantu, silakan Bantu. Kalau kita lihat orang yang mualaf, ya kan, banyak yang paham iman. Kalau yang lebih Islam dari lahir itu gimana caranya? Biasanya kan kalau kayak mualaf ini kita tahu kan hari Kristen, gemuk gitu, kayak syau gitu. Nah, orang yang udah Islam dari awal kadang-kadang begitu aja gitu. Nah, gimana? Apa mesti yang kayak dulu gimana dia? Ya, ini ada istilah gini ya, ada ya istilah. Kenapa para mu'alaf itu setelah dia memeluk Islam, kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, kebanyakan ya mereka yang serius, kemampuan dia untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran aja mengalahkan kita-kita yang sudah Islam turunan. Nah, itu ada sampai istilah. Jadi kalau ditanya ke mereka, ya apa yang pernah saya dengar kisah dia ya karena apa? Kami ini kalau Anda kan udah Islam keturunan, jadi Islam keturunan itu katanya
ya enak-enak aja. Kalau kami ini enggak, sampai begitu istilahnya. Kami ini istilahnya Islamnya itu karena dapat hidayah apa? Islamnya Islam bukan turunan tapi Islam tanjakan katanya. Jadi berat. Jadi kami sungguh-sungguh katanya. Kalau yang Islam turunan ya merasa nyaman-nyaman ya enak aja gitu. Jadi kalau kami Islam tanjakan gitu. Jadi kami benar-benar mempelajari Islam itu melebihi dari yang kalian karena mereka kalian sudah merasa sebagai Islam turunan ya jadi santai-santai gitu. Jadi mereka ya sehingga hafalan Al-Qur'annya kadang-kadang ya udah lewat kita lewat gitu. Mereka yang masa sebagai istilahnya mereka katakan kami ini Islamnya Islam tanjakan ya. Berat. Karena baru setelah usia berapa baru mendapatkan hidayahnya gitu. Nah, jadi kalau ya memang harusnya kita sebagaimana lahirnya sudah sebagai dari orang tua kita yang sudah muslim ya harusnya ya memang lebih secara startnya kita lebih dulu kan. Harusnya ya memang kita melebihi mereka yang baru mendapatkan hidayah. Di usia berapa mereka baru memeluk Islam gitu. Sementara kita yang sudah dari brojol lahir dari rahim ibu kita ya udah ini gitu. Udah Islam. Tapi itulah kenyataannya. Yang sering kita apa? Dari para penolak itu dia menggunakan akal dan pikiran yang benar Pak ya untuk sebenarnya ini agama bagaimana kita ikut aja gitu di awal baru nanti sudah dewasa baru kita berpikir yang lebih kritis lagi mereka memang ketemunya udah kritis dulu ya iya dicari dulu ilmunya kayak apa nih gitu ya memang berarti PR buat orang-orang yang Islam dari awal ya. Nah, infonya harusnya kerja kerasnya bisa sama sama dia kali ini. Iya. Ya mungkin kalau kisah-kisah mereka para mu'atum seperti yang kita baca bagaimana seorang dokter gigi ya kan. Kalau setelah itu ya awal-awal dia setelah itu belajar dari dia mendapatkan dia itu dari ini dari tahun 2019 itu peristiwa Covid gitu kan. Pada awalnya dia sangat nggak suka dengan Islam tuh apa sih Islam tuh mau salaman aja jaga jarak gitu terus harus pakai apa namanya pakai kerudung masker tapi setelah dia seorang dokter gigi dia pelajari setelah Covid itu oh ini ya anjuran orang pakai masker salaman tidak bersentuhan antara pria dan wanita yang bukan muridnya. Nah ini Covid ini memperlihatkan itu kepada dia sehingga dia akhirnya memutuskan untuk mempelajari Islam lebih jauh. Akhirnya dia menyatakan syahadatnya walaupun dia harus di awal-awalnya cukup berat penderitaan yang dialaminya akibat ya semacam penyiksaan fisik juga dari keluarganya. Tapi dia akhirnya sekarang sudah mapan dan cukup terhadap Islam sehingga beliau kadang-kadang memberikan berbagai ceramah tentang pengalaman dirinya di beberapa pengajian ya di talkshow di apa istilahnya kalau ada yang mewawancarai apa namanya itu istilahnya podcast gitu sering podcast itu kalau kita lihat di YouTube itu. Jadi di mana-mana tempat diminta untuk menyampaikan bagaimana pengalaman pribadi dia sehingga dia mampu untuk tetap bertahan dalam di awal-awal dalam mempertahankan hidayah yang dia dapatkan. Terima kasih Pak Anto. Mungkin ada yang lain, monggo silakan. Ada tambahan lagi? Ya, saya tambahin aja. Ya, monggo Pak Irman. Iya, memang seperti kata Pak Anto tadi, bagi yang ini bukan sebutnya Islam kultural ya, sudah dari lahir itu kan sudah pemberian dari lahir ya Pak Anto ya. Sudah kalau teman-teman rekan-rekan yang
istilahnya lock-in itu adalah mereka mau belajar, mengetahui, mereka itu sampai 4 atau 5 agama itu diperbandingkan. Jadi mereka belajar, dari belajar itu mereka ngambil kesimpulan. Nah itu masalah sebenarnya akhirnya kita pertanyakan, makanya ada istilah apa namanya tak sayang kalau tak tahu kalau apa tuh? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mengenal Islam juga caranya dengan belajar. Itulah makanya kita sebagai orang tua terutama, kadang-kadang kita hanya memberi mereka Islam karena keturunan, tapi tidak mengenalkan. Itu yang agak yang saya lihat, ya mohon maaf mungkin kita lupa sudah anak-anak itu atau generasi pertama dari kita, atau kalau kita sempat dengan generasi yang kedua, cucu dalam hal ini, kita lupa. Sehingga apalagi dalam keadaan di zaman sekarang yang serba bebas ya informasi itu, kita lupa memberi mereka nilai-nilai Islam itu. Yang saya merasakan itu, nah makanya saya bilang kadang-kadang kalau ada informasi, oh itu logout, saya itu tidak menyalahkan dia logoutnya. Saya menyalahkan adalah lingkungan dan orang tuanya. Apa yang pernah disampaikan kepada anak itu? Apakah Islam itu sudah sampai ke dia? Itu berat itu. Betul ya Pak, atau mereka yang lock-in itu justru berilmu. Banyak ilmu mereka itu sekarang jadi berceramah dan berilmu. Kita belajar. Kita sekarang menanyakan diri kita sendiri yang secara lahir sudah Islam. Sebagai autokritik, loh kenapa saya tidak bisa? Masih banyak orang-orang yang lahir Islam itu yang bisa akar Arab, iya kan? Saya akui itu. Iya. Terlepas dari masalah cara baca ya, saya aksaranya aja dulu lah. Iya. Kita lihat Pak, yang bukan. Ya kembali itu tugasnya kita semua ya, pertama yang bertakwa bahwa ormas Islam kita lihat sampai ke pelosok yang bagus untuk memberikan segala macam, ada yang wakaf Quran, seperti yang disampaikan itu sebenarnya tugas berat kita memproteksi. Makanya saya suka menonton itu yang apologet Islam. Dalam itu sebenarnya mereka tujuannya ada tujuh, mempertahankan akidah. Sebenarnya gampang sekali orang kita yang secara lahir Islam dibelokkan itu gampang, karena tidak ketahuan, tidak punya pengetahuan, hanya lahir, gampang kali dibelokkan, apalagi dengan iming-iming dengan ekonomi. Itu sih tambahan aja. Ya, makasih Pak Irman tambahan masukan Mbak kita. Ya, kita tentunya berdasarkan pengalaman pribadi kita mengenal Islam itu dulu karena kita beragama Islam itu karena memang keturunan orang tua kita Islam, ya kita otomatis Islam. Nah, kita sekarang sudah menjadi orang tua, bagaimana kita terhadap anak-anak kita ini ya, lewat pendidikan kita berusaha untuk menyekolahkan atau menempatkan anak-anak kita ke sekolah yang kalau bisa ya, karena kemampuan kita sendiri untuk menyampaikan ke anak kita Islam ini kadang-kadang enggak ini kan, tapi lewat guru-guru di sekolahnya lah kita minta, sehingga dia lebih mengenal Islam gitu, lebih baik lagi dari pengalaman kita. Nah, terkait dengan ini ya, berdasarkan ilmu tadi, tentunya kita pernah mengenal yang namanya Imam Al-Ghazali, yang beliau itu membagi menurut Imam Al-Ghazali iman dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, itu. Jadi
bagaimana kita menanamkan keyakinan terhadap anak-anak kita, generasi yang datang terhadap keimanan yang tentunya Islam ini agama yang benar gitu. Ilmu yakin adalah keyakinan yang diproses melalui informasi, pengetahuan dan bimbingan orang lain seperti dari orang tua dan guru, hingga dapat dia ilmunya, ilmu yakin. Kemudian ainul yakin adalah keyakinan yang timbul dari hasil nalar dan bukti akal yang kuat, seperti melihat keteraturan alam semesta yang menuntut akan adanya penciptanya. Kemudian hakul yakin adalah keyakinan tertinggi yang dirasakan secara langsung melalui mata hati dan di mana seseorang merasa sangat dekat dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan itunya dari yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kita selaku orang tua tadi ya, kalau terhadap anak-anak kita ya berusahalah untuk menyekolahkan, pendidikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaiklah menurut kita, sehingga keagamanya dia akan lebih baik lagi dari kita, apakah tentang baca Qur'annya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, monggo, masih waktu. Pak Heri, silakan Pak Heri. Kemampuan kita untuk beragama itu jauh orang-orang yang lebih sekolah pesantren itu lebih kuat ya daripada anak-anak yang hidup ya kita berharap mereka nanti misalnya sendiri mereka akan cari sendiri lah, tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua ya bisa juga kita dari dulu masukin ke pesantren gitu, terus kadang ego kita karena kita masih akan lebih sukses lah kalau kita seorang biasa gitu. Saya merasakan sendiri gitu. Seperti contoh saya sendiri juga gitu. Saya merasa pintar gitu. Ini bersuara agama saya juga jelek banget ya, gue banget gitu. Itu nanti jadi orang tua kita harus dari awal kita harus mengajarkan anak-anaknya agama yang baik gitu. Sebelum ke anak berarti kita dulu. Iya. Berarti warisnya iman itu Pak dicari Pak ya. Iya. Iya. Iman itu dicari. Sudah terima nih, tapi kalau terima nggak ngerasa nih, tapi mesti dicari ya, benar nggak? Ya paling tidak begini ya, kita beriman ya kepada Allah. Rukun iman itu dari yang 6 itu kan, percaya pada Allah, pada malaikat, Rasul, kitab, terus apa lagi? Yang terakhir qadar dan qadar itu ya, kepada Allah ini keyakinan pertama ini, tingkatan pertama ya harus memang kita rasakan manisnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita berusaha untuk ini. Nah, pengalaman Pak Heri tadi ya benarnya kalau nggak salah saya pernah baca Pak Habibie itu sendiri pernah mengatakan ya, andai kata dulu saya disuruh milih ya belajar tentang teknologi dengan memilih tentang agama, mungkin saya dulu akan memilih tentang ini, pelajar apa tentang ilmu yang agama katanya. Tapi begitu, walaupun dia sebagai teknokrat sudah cukup dikenal di dunia, tapi akhir-akhir hidupnya dia menyampaikan seperti itu. Kemudian terkait dengan kemampuan baca apa ya, aksara membaca Quran ya, ini saya dapat informasi dari apa ya, Kemenak aja Menteri Agama, bahwa Menteri Agama itu mengungkapkan bahwa 72,25% Muslim di Indonesia masih buta Al-Quran, buta aksara Al-Quran, masih gitu, masih tinggi. Jadi ya mungkin kalau kita kadang-kadang baca apa atau melihat video gitu, anak-anak yang suruh baca Quran ini kadang-kadang nggak tahu gitu, udah ini gitu, udah hampir kita lihat gitu sehari-hari ada yang nggak bisa gitu baca Quran gitu. Dia ditanya agamanya Islam, tapi coba nggak tahu. Ini cukup tinggi persentase buta aksara Al-Quran gini di negara kita ini, walaupun kita dikenal sebagai negara yang mayoritas Muslim, sehingga banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan wakaf Al-Quran itu untuk disalurkan ke berbagai
daerah, gitu, sebagai pesantren. Gitu. Ya, mungkin itu yang Kalau saya lihat sih memang di saat ini beberapa Quran begitu podcast tentang agama apa namanya dengan bagusnya Quran, bagusnya Islam itu apa gitu. Banyak kajian-kajian lebih baik Pak dari zaman saya dulu sekolah. iya. Tapi kalau kita lihat, saya zaman dulu kita sekolah ya, itu sekolah agama, sekolah yang berdasarkan agama, misalnya seperti Al-Izhar dan segala macam itu, dulu kurang sekali, malah nggak ada, sedikit sekali. Itu kalau sekarang kan banyak sekali sekolah yang ada di Islam, gitu kan. Iya. Al-Izhar, Al-Azhar, apa segala macam. Hampir di tiap-tiap daerah mesti ada lah, banyak lah sekarang. Iya. Dibandingkan waktu zaman saya dulu, dulu kan ada sekolah negeri dan sekolah Kristen. Sanawiyah, iya. Dulu itu banyak, karena dulu pendidikan zaman Dulu Belanda. sekolah Kristen. Iya, dulu banyak. Kalau sekarang sih malah sekolah Islam. Sekolah ini di tempat ini. Ya dulu paling sekolah-sekolah Islam itu yang sifatnya sanawiyah, aliyah gitu aja. Tapi yang bentuk swasta-swasta itu jarang lah. Al-Wasliyah kalau di Medan itu tempat sekolahnya UAS, Al-Wasliyah itu di Medan itu. Kalau baca sejarahnya, itulah benar bisa dibaca kalau lebih tujuan dari Pak Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah Pendiri Muhammadiyah. untuk membentengi umat Islam punya sekolah yang bernuansa Islam. Soalnya Muhammadiyah itu orang kan Seingat saya yang namanya ibtidaiyah sanawiyah itu aliyah itu dari disetarakan dengan apa negeri itu tidak zaman dulu. Dulu makanya kelasnya dua. Iya. SD Negeri, SD negeri, di sorenya, iya. dua sekolah dia. zamannya Yang zaman Gus Dur udah setara dia. tapi sebelum Gus Dur mulai disatukannya Muhammadiyah yang duluan. Ya. Muhammadiyah duluan tuh. Iya itu Muhammadiyah. Makanya Itu dua sekolah benar. dua. Ya, kalau pendidikan basisnya agama memang Muhammadiyah paling inilah ya. Muhammadiyah itu paling banyak gitu ya. Disetarakan sama Gus Dur. Iya, dan itu didorong untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan. Makanya dibangun sekolah, dibangun rumah sakit, ya sejarah begitu bisa dibaca. Zaman tidak ada mas negeri. Dulu zaman kita sekolah di Kanisius, di Wonogiri, kan nonton banget gitu kan. Ya, sekolah di mana di Al-Islam juga bisa gitu. Di agama ini, sebenarnya ini. Iya. Itu berlomba-lomba. Dulu SD-nya ada apa? Sisi, ada Karkanita. Karkanita ya. Itu Paling top lah itu ya. Masuk situ. Karena memang Iya. pelajaran di mereka tuh ya di luar daripada pelajaran agamanya pasti lebih bagus. Iya. Nah, Muhammadiyah tuh muncul Pak untuk jadi penyetara tuh waktu itu dulu. Karena sekolah di Ibtidaiyah di Sanawiyah dulu masuk itu malah sekolah 2 kali ya. Paginya di sekolah biasa. Iya, kita pikir gitu di stereotipkan seperti itu Pak dulu Pak. Itu maksud ceritanya itu kalau di sama Islam yang berarti mau jadi Ustaz. Iya. Jadi nggak dikasih kesempatan mau jadi teknoker berarti enggak gitu dulu tuh. Ya pemahaman dari orang-orang tua kita dulu juga ya memang mungkin disetir sama Belanda mungkin atau disetir sama lain. Biasa. Alhamdulillah sekarang banyak banget di bangsa aja banyak banget Pak. Oh iya. Islam ya. Iya. Kajian-kajian. Tapi asal jangan sampai ujung-ujungnya bisnis ya kan, jadi sekolahnya eksklusif mahal gitu. Jangan maunya jangan begitu. Tempat prioritas pertama memang pendidikan agamanya itu yang harus dia ini kan sampaikan. Akhirnya yang menjual fasilitas Pak banyak Iya. luar biasa. Dan memang mahal-mahal jadinya. Mahal jadinya. Pak, saya nggak tahu
Bahasanya saya bukan promosi Muhammadiyah itu kan ada, jangan mencari rezeki dari Muhammadiyah. Apa yang Itu moto kita. Jangan hidup. Jangan hidup dari Iya. Muhammadiyah. Iya. Sehingga nggak ada tuh gurunya atau malahan ketua Muhammadiyah sendiri pakai mobil, katanya begitu. Tapi ya itu yang moto Muhammadiyah dari Pak Makalan almarhum. Sehingga berkembang besar itu karena mereka gurunya juga penawan dari Al-Izhar, Al-Ikhlas gitu. Tapi secara pendidikan mereka banyak juga yang bagus-bagus. Ya itulah kira-kira bagaimana tokoh-tokoh kita memberikan apa ya, contoh untuk pendidikan Islam ini. Baik, mungkin ini aja ya diskusi kita pagi hari ini. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.